Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Sehingga di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, kami menjadi orang-orang yang berbeda. Bukan orang-orang yang terhanyut di dalam krisis, tetapi kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom saudara. Kita langsung saja mari kita lihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saja sebagai ayat pembuka kita hari ini. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang memegang Alkitab. Walaupun kita tidak bertatap muka, tapi biarlah kita bisa membaca firman ini bersama-sama. Oke, 2, 3. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya. Dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berseluruh orang Israel kepada Tuhan. Saudara, saya masih berbicara tentang krisis hari ini. Minggu lalu Pak Video sudah menyampaikan satu firman yang begitu luar biasa. Bagaimana kita memiliki respon yang benar atau the right response ketika krisis itu terjadi. Nah, kalau kita berbicara tentang krisis itu bukan monopoli zaman ini. Kalau kita memperhatikan Alkitab, kita bisa melihat banyak krisis yang terjadi dan dialami oleh bangsa pilihannya, yaitu umat Israel. Dan kalau saya membaca Alkitab, saudara, di sana juga kita melihat cara Tuhan yang berbeda-beda untuk menolong umatnya. Dan saya juga melihat bahwa anak-anak Tuhan atau hamba-hambanya memiliki respon yang juga berbeda-beda untuk bagaimana mereka bisa keluar dari krisis itu sendiri. Kalau kita lihat Nuh ketika ada air bah, Tuhan menyelamatkan Nuh dengan cara menyuruhnya membuat bahtera dan Nuh taat melakukannya. Abraham juga tidak terbebas dari krisis ketika dia mengalami krisis. Dia nggak punya anak, kita tahu semua. Kita lihat Tuhan memberikan satu janji yang begitu luar biasa. Dan Abraham meresponinya dengan menghidupi janji firman Tuhan yang disampaikan kepada dia. Kita juga lihat Ishak ketika terjadi krisis di mana dia tinggal pada saat itu di Gerar. Orang-orang banyak
pergi meninggalkan Gerar menuju Mesir. Tetapi Tuhan berkata kepada Ishak, tinggal di Gerar, dan Ishak taat melakukannya. Dia di sana tinggal di tengah-tengah kekeringan yang terjadi dan dia menabur. Yusuf ketika dia dibuang, saudara, dia jadi budak. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberikan satu hikmat yang begitu luar biasa. Respon dari Yusuf adalah dia tetap hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita lihat juga Elia, apa yang terjadi dengan Elia di masa 3,5 tahun kekeringan, Tuhan membela Elia sedemikian rupa. Dan Elia berani bertindak dengan iman. Nah, kalau saya lihat saudara, krisis itu tidak pernah hadir sendirian. Amin saudara. Sekali lagi saya katakan buat kita semua, krisis tidak pernah hadir sendirian. Krisis selalu mempunyai dimensi yang lain yang membuka jalan dan kesempatan bagi kita untuk membangun diri untuk meraih hidup yang jauh lebih sukses. Kalau saya sudah sebutkan tadi orang-orang yang mengalami krisis. Nuh ketika yang lain binasa, dia memperoleh satu dimensi kehidupan yang lain, yang berbeda. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Abraham dari tidak punya anak melewati krisis, dan apa yang terjadi? Dia bisa menjadi bapa segala bangsa. Ishak dibuat krisis, tapi apa yang terjadi ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Ishak dibuat Tuhan menjadi semakin hari semakin kaya. Yusuf juga bisa melewati krisis, dan apa yang terjadi? Dia memasuki satu dimensi kehidupan yang baru. Dia dipromosikan oleh Tuhan dan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan kalau saya lihat juga Elia, dia bisa melewati krisis. Apa yang terjadi saudara? Elia menjadi satu nabi yang luar biasa, yang bisa merestorasi umat Israel. Amin saudara. Nah doa saya semua kita bisa mengalami hal yang sama. Krisis boleh terjadi. Tapi kita bisa melewati krisis itu. Bahkan kita bisa memasuki satu dimensi kehidupan yang baru. Yang jauh lebih baik. Ada 3 buah benda saudara. Yang satu adalah telur, wortel, dan yang satu lagi adalah kopi. Yang berbeda-beda ketika ketiga benda itu dimasukkan ke dalam air yang panas. Telur saudara yang tadinya lembut saudara, ketika dia dimasukkan ke dalam air panas, telur itu menjadi keras. Wortel yang tadinya keras saudara, ketika dimasukkan dalam air panas, apa yang terjadi? Wortel itu semakin lama semakin lembek. Dan satu lagi adalah kopi. Yang bentuknya saja seperti debu, tanah seperti itu, lebih hitam sedikit. Apa yang terjadi ketika dia dimasukkan ke dalam air panas? Dia memberikan satu keharuman yang begitu luar biasa. Nah, kita bisa memilih di dalam kehidupan ini. Kalau saya analogikan, air panas itu adalah krisis di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi seperti telur yang tadinya lemah, atau diri kita yang tadinya lemah lembut. Karena krisis yang berkepanjangan, kita menjadi pribadi yang keras hati, yang tawar hati. Kita bisa memilih itu. Atau kita bisa memilih seperti wortel yang tadinya teguh, kuat, kokoh. Tapi ketika melewati krisis, kita menjadi pribadi yang lembek, yang rapuh. Atau kita mau menjadi seperti kopi yang tadinya kecil, sepertinya nggak ada artinya. Tapi kita lihat ketika dimasukkan dalam air panas, dia memberikan satu keharuman yang begitu
luar biasa. Doa saya, saudara memilih ketika kita memasuki krisis, kita keluar menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang mau katakan amin. Yang mau kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Amin, saudara. Kita bisa memilih. Tapi biarlah krisis ini membawa kita memasuki satu dimensi kehidupan yang baru. Yang sangat berbeda, yang jauh lebih diberkati, yang jauh lebih kuat, yang jauh lebih berpengharapan. Nah, hari ini kita mau belajar dari Gideon. Apa sih keadaan yang dialami pada saat itu? Kita sudah membaca tadi, kita lihat krisis yang begitu luar biasa, bukan waktu yang sebentar. Kita baru beberapa bulan, mungkin 7 bulan. Tapi Gideon mengalami krisis 7 tahun, tertulis di sana satu angka yang begitu sempurna, saudara. Nah, kita lihat yang terjadi setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, bukan satu bangsa yang mengepung mereka. Tapi saya lihat di sini banyak sekali bangsa-bangsa yang mengepung mereka. Dikepung dan mereka berkemah di sana. Yang mereka lakukan adalah memusnahkan hasil tanah. Dan tidak meninggalkan makanan apapun, juga lembu, domba enggak ada. Bahkan keledai pun enggak ada. Artinya mereka boleh dibilang nggak punya apa-apa, saudara. Nah, kalau saya lihat sepertinya ada kesamaan dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Virus saat ini mengepung kita di mana-mana. Bahkan akibat dari wabah ini, resesi pun sedang mengepung kita. Singapura sudah resesi. Kita berdoa bersama-sama Indonesia bisa melewati semua ini. Pembatasan terjadi di mana-mana yang mengganggu aktivitas kita. Sehingga produktivitas kita karena wabah ini menurun. Bahkan mungkin mati sama sekali. Karena krisis mungkin ada yang hilang. Seperti bangsa Israel kehilangan banyak. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Kita kehilangan banyak. Kita kehilangan pengharapan, ada ketakutan. Bahkan sampai ada yang paranoid, saudara. Satu kali saya sedang jogging di dekat rumah, saudara. Saya melewati sebuah rumah. Rumahnya bagus, saudara. Apa yang saya lihat di depan rumahnya, di lobi rumahnya. Rumahnya itu di tiangnya, dia pasang tali rafia. Untuk memagari mungkin orang supaya nggak bisa masuk ke sana. Dan dia tulis di sana, pengantar paket dilarang masuk. Kiriman paket tolong taruh di balik tali ini. Bayangkan sampai seperti itu, saudara. Karena ketakutan, karena paranoid, saudara. Doa saya di tengah krisis seperti ini, saudara dan saya menjadi para pribadi yang tetap kuat. Yang memiliki keberanian, yang tetap percaya dan berpengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Kita bangkit dari krisis. Seperti Gideon, dia bisa bangkit. Doa saya, saudara dan saya pun bisa bangkit bersama-sama. Nah, kita belajar hari ini dari Gideon bagaimana dia menemukan terobosan di tengah-tengah krisis. Kalau saya baca di dalam ayat yang pertama, tetapi orang-orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Kalau kita lihat kitab Hakim-Hakim, saat semua ada di dalam keadaan yang baik, Israel itu begitu mudahnya jatuh dan meninggalkan Tuhan. Dan itu bukan terjadi sekali, terjadi berulang-ulang, selalu seperti itu.
Nah, apa yang Tuhan lakukan ketika mereka jauh dari Tuhan, Tuhan menggoncang segalanya dan membangkitkan musuh untuk Israel yang bisa menindas mereka. Ada tujuan Tuhan sebetulnya. Ketika Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa lain di hadapan bangsa Israel, untuk menunjukkan kepada mereka betapa sulitnya hidup tanpa Tuhan. Tuhan juga punya maksud, yaitu untuk apa? Untuk menarik perhatian umatnya supaya kembali kepada Dia, kepada Tuhan. Satu yang harus kita lakukan adalah di tengah krisis, jangan sekali-sekali kita tinggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Ketika saudara dan saya kita diberkati, juga jangan kita terhanyut dengan berkat-berkat kita. Tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa namanya C.S. Lewis. Dia berkata, God whispers to us in our pleasures. Tuhan berbisik kepada kita di tengah-tengah kesenangan kita. Speaks in our conscience. Dia berbicara kepada hati nurani kita. But shouts in our pains. Tapi dia berteriak di tengah-tengah kesakitan kita. It's his megaphone to rouse a deaf world. Ini merupakan satu megafonnya Tuhan untuk membangunkan dunia yang tuli. Kalau saya renungkan apa yang ditulis oleh C.S. Lewis ini, memiliki makna yang begitu dalam. Mazmur 29 mengatakan, tanpa berteriak pun suara Tuhan itu begitu menggelegar. Bahkan gunung-gunung bisa berlompat-lompat mendengar suara Tuhan. Tapi seringkali di tengah-tengah kesenangan kita, suara Tuhan yang menggelegar enggak kita dengar. Dan biasanya saudara, orang itu sering mendengar Tuhan ketika dia ada dalam persoalan, dalam kesakitan. Tapi doa saya, di tengah kesenangan pun kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap bisa mendengar suara Tuhan. Sehingga kita enggak melangkah terlalu jauh meninggalkan Tuhan. Kita enggak terhanyut oleh berkat-berkat. Saya mengajak kita semua, apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini, ayo kita dekatkan hidup kita, diri kita, keluarga kita, bisnis kita lebih mendekat dan lebih mendekat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak tahu kapan krisis ini berhasil. Tapi yang terpenting adalah bukan kapannya. Seperti Pak Wiryo mengatakan, yuk kita miliki respon yang benar untuk menghadapi krisis. Penyelesaian sebuah krisis itu adalah satu pilihan. Kita bisa merespon dengan mengasihani diri dan terus hanyut dalam krisis. Atau kita bangkit mengalami terobosan. Amin. Sekali lagi saya katakan, penyelesaian krisis itu merupakan satu pilihan. Kita bisa merespon mengasihani diri kita dan hanyut di dalam krisis yang terjadi. Atau kita bangkit dan mengalami terobosan. Seperti Gideon mengalami terobosan. Biarlah kita juga bisa mengalami terobosan. Nah, kita mau belajar hari ini dari Gideon. Kalau dalam ayat yang 11 dikatakan seperti ini, saudara. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan
anggur agar tersembunyi dari orang Midian. Saya garis bawahi anak kalimat mengirik gandum. Di mana di situ dikatakan dalam tempat pemerasan anggur. Kira-kira ada yang janggal nggak saudara? Saya jawab sendiri pertanyaan saya. Ya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Ada yang janggal. Seharusnya mengirik gandum di tempat pengirikan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Gideon salah tempat. Seharusnya mengirik gandum itu di tempat pengirikan gandum, bukan di tempat pemerasan anggur. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, kalau kita ingin mengalami terobosan, ayo kita reposisi hidup kita kembali. Di tengah krisis kita harus ada di tempat yang tepat. Nanti saya jelaskan. Saya ingat satu kali di dalam sesi Kersel, saudara, Pak Wiryo mau mimpin kita bersama Ibu Gembala. Apa yang mereka lakukan pada saat itu ada sesuatu yang berbeda. Kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Kalau enggak saya salah waktu itu mungkin sekitar 5 kelompok. Nah, apa yang dia lakukan? Dia membawa sebuah bungkusan dan masing-masing kelompok diberi bungkusan, saudara. Dan ternyata ketika kita buka, bungkusannya adalah puzzle, saudara. Saudara tahu ya puzzle, mainan anak-anak itu. Yang nggak tahu nanti minta Roh Kudus memberi pencerahan. Mainan anak-anak ya. Saya suka belikan itu waktu anak-anak saya masih kecil. Puzzle, sederhana. Dan permainannya pun sederhana, saudara. Masing-masing kelompok harus menyusun puzzle itu sampai selesai sempurna. Yang paling cepat dia juaranya. Gampang. Nggak ada kesulitan buat kita. Nah, kita beramai-ramai dalam satu kelompok itu menyelesaikan itu, saudara. Seperti bapak-bapak sama emak-emak yang masa kecilnya kurang bahagia. Kita selesaikan segera. Ya. Ketika hampir selesai, mungkin tinggal 1-2 potong puzzle lagi yang tersisa. Mulai terdengar keributan di sana sini. Bukan hanya di kelompok kami saja, kelompok saya saja, tetapi juga di kelompok-kelompok yang lain mulai terdengar keributan. Dan ternyata apa yang terjadi, saudara? Ketika di kelompok saya tinggal 1 potong puzzle yang harus ditempatkan, saudara. Kok nggak cocok-cocok, saudara? Ternyata ada 1 orang dari kelompok lain yang smart berpikirnya, cepat, saudara. Wah, kita dikerjain, pasti dipindahin nih 1. Dan ternyata benar, saudara. 1 potong itu ditukar-tukar, saudara. Jadi nggak bisa cocok, saudara. Nah, saya membawa saudara semua. Waktu potongan puzzle itu salah tempat. 1 potong salah tempat di tempat saya. Puzzle itu nggak berguna. Potongan puzzle itu nggak berguna. Nggak bisa membuat 1 puzzle yang utuh yang begitu indah. Nggak berguna. Disingkirkan bahkan oleh kita. Dibuang oleh kita. Karena itu kita cari puzzle yang kita yang nyasar ke kelompok lain. Supaya puzzle kelompok saya itu bisa tersusun dengan sempurna. Nah, begitupun hidup kita. Kalau hidup kita salah tempat, saudara dan saya akan mengalami seperti potongan puzzle itu sendiri. Nggak berguna. Hidup kita nggak maksimal.
Nah, banyak orang terus tinggal di dalam masalahnya dan gak bisa keluar dari sana. Ada yang sadar mereka salah tempat, tapi ada juga yang gak sadar mereka salah tempat. Hari ini, kalau saudara berkata, Pak, saya salah tempat, ayo kita kembali. Amin. Daud, dia tahu tempat yang terbaik. Kenapa dia begitu maksimal? Kenapa dia begitu dipakai oleh Tuhan? Karena dia tahu tempat yang terbaik. Untuk dia mengalami kemenangan. Untuk dia terbebas dari krisis yang ada di sekelilingnya. Mazmur 84, Daud pernah berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada di tempat lain. Amin. Abram dan Sarai, dia ngalami krisis nggak punya anak. Tapi kita lihat dia bisa mengalami satu dimensi kehidupan yang baru. Dia bisa menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan apa yang dia lakukan? Dia memposisikan dirinya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Dan dia tidak terus tinggal di Haran, tetapi dia berjalan ke tanah seperti yang Tuhan mau. Ishak di tengah-tengah krisis kelaparan sebelum dibuat semakin kaya oleh Tuhan. Dia memposisikan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tetap tinggal di Gerar. Daud mengalami krisis. Dia orang yang tersingkirkan, orang yang gak diperhatikan, bahkan oleh keluarganya. Sebelum dia mengalami satu promosi yang begitu luar biasa. Apa yang dia lakukan? Dia memposisikan dirinya dengan iman, membawa nama Tuhan di depan Goliat. Petrus mengalami kegagalan bersama teman-temannya. Semalam-malaman mencari ikan gak dapat. Dan apa yang dia lakukan? Dia memposisikan dirinya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tebarkan jalannya di sebelah kanan. Wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Gak gampang untuk menerobos kerumunan orang banyak di tengah sakit yang begitu berat. Apa yang dia lakukan? Dia memposisikan dirinya menerobos orang banyak. Dan menjamah jubah Yesus. Dia mengalami kesembuhan. Tuhan terlalu mampu
untuk memberikan terobosan tanpa kita melakukan apa-apa. Tetapi dia lebih suka ketika saudara dan saya memposisikan diri di tempat yang tepat. Amin. Ayo kita reposisi hidup kita. Banyak suami enggak maksimal. Kenapa? Kadang-kadang alamat rumah aja lupa. Pulang kerja. Bukan pulang ke rumah. Nyasar ke tempat lain. Bahkan ada yang salah kamar. Kita reposisi hidup kita. Istri banyak yang salah posisi. Harusnya di dapur. Asik nonton drakor. Sedang musim sekarang. Lupa ada suami dan anak yang harus dilayani. Anak-anak banyak yang salah posisi. Tidak dalam posisi menghormati orang tua. Waktunya sekolah, kuliah ada di tempat lain. Waktunya belajar online, kelihatannya sih belajar di depan komputer. Tapi yang muncul di monitor adalah game. Salah posisi. Saya perluas konteksnya. Banyak yang mengalami krisis, asetnya hilang. Karena investasinya salah tempat. Hanya tergiur dengan imbal hasil yang besar. Ke depan jangan lagi. Banyak yang mau keluar krisis dari hutang. Tapi kalau kita enggak memposisikan diri menjadi pribadi-pribadi yang belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada, kita enggak akan keluar dari sana. Banyak yang mengalami krisis berat badan. Tapi posisinya enggak pernah jauh dari meja makan. Bukan berkurang-kurang. Bertambah-tambah. Jangan berharap kita bisa keluar dari krisis kekeringan rohani sampai kita memposisikan diri suka tinggal di dalam hadiratnya. Yang mau katakan amin? Enggak kedengeran aminnya? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Apa yang dilakukan oleh Gideon? Yang pertama, kita keluar dari tempat persembunyian kita. Seperti Gideon keluar dari tempat persembunyian, ini juga yang harus kita lakukan. Kita harus keluar dari tempat persembunyian kita. Yang pertama, kita reposisi hidup kita. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ini ada satu seorang hamba Tuhan, bukunya berjudul Positioning for Breakthrough. Dia berkata apa? Don't just hope for your life to change. Jangan berharap, hanya berharap hidup kita berubah, tapi put yourself in a position to receive breakthrough. Kalau kita nggak mau mengalami breakthrough, kita taruh hidup kita di posisi yang tepat untuk mengalami terobosan. Amin. Ayat yang ke-15, yang kedua saudara. Yang pertama kita reposisi hidup kita. Yang kedua, ayat 15 tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun orang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Nah, kalau saya baca tema dari kitab Hakim-Hakim adalah, seperti tadi saya katakan, seringkali Israel itu meninggalkan Tuhan dan melakukan yang jahat ketika dia ada di dalam keadaan yang baik-baik saja, saudara.
Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Nah, ketika dia diserahkan kepada bangsa yang lain, bangsa Israel itu mulai menjadi, budaya mereka mulai menjadi seperti bangsa Midian atau bangsa-bangsa yang menguasai mereka. Mereka mulai menjadi serupa dengan mereka. Seharusnya mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah ilah-ilah dari bangsa-bangsa yang lain. Nah, pada saat itulah Israel kehilangan identitas mereka. Mereka menjadi satu pribadi yang merasa enggak layak, enggak berdaya, kehilangan pengharapan. Padahal kalau mereka melihat ke belakang bahwa Allah mereka begitu menyertai mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ini hilang sama sekali. Seperti Gideon, saudara. Dia berkata, dia paling kecil, dia paling muda, sukunya paling kecil, dengan apa? Dia lupa punya Tuhan. Dia lupa dia anak Allah. Dia lupa dia punya Tuhan yang begitu perkasa. Yang kedua, kalau kita mau mengalami terobosan, ayo kita identifikasi kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kita adalah pribadi-pribadi yang gak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita mungkin kecil, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Katakan ku tahu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Amin, saudara. Saudara takut hari ini mungkin. Kita harus mengerti kita ini adalah anak-anak Allah. Enggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Kita berharga di matanya. Kita diciptakan di dalam kemuliaannya. Itu sudah terlalu cukup untuk membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang harusnya kuat. Enggak takut lagi. Waktu anak saya masih kecil, saudara. Yang kecil, yang bontot. Mungkin entah kenapa siangnya, kalau malam dia suka bangun. Saudara. Apa yang dia lakukan ketika dia terbangun, mungkin takut atau mungkin mimpi buruk, saya nggak tahu.
Ketika dia bangun, dia menerobos kamar saya. Dan yang dia lakukan adalah dia tidur di antara saya dengan istrinya. Istri saya. Dan yang dia cari adalah ketek bapaknya, saudara. Dia tidur di bahu saya. Saya terbangun. Tapi begitu dia tidur di bahu saya, dia terlelap lagi. Tinggal bapaknya nggak bisa tidur, saudara. Saya pastikan tangan saya nggak bergerak, walaupun mulai kram, saudara, sampai benar-benar dia tidur. Saya rasakan ketakutan karena saya bisa rasakan detak jantungnya. Tapi ketika dia tidur di bahu saya, ketakutannya hilang. Hari ini, kalaupun kita mengalami ketakutan, ayo kita datang. Rumah Tuhan terbuka pintunya buat kita. Bahkan ruang Maha Kudus itu bisa kita masuki karena kita ini adalah anak-anaknya. Jangan merasa kecil, jangan merasa tidak berharga. Saudara berharga di mata Tuhan. Jangan karena saudara berkata saya bawahan, Pak. Enggak punya sumber-sumber yang bisa saya andalkan. Terlalu kecil. Kalaupun saudara bawahan, jangan kecil hati. Sehebat apapun orang enggak akan bisa keluar rumah tanpa dia memakai bawahan. Setuju ya, saudara? Hanya orang gila keluar rumah tanpa bawahan. Karena itu yang atasan jangan sombong. Karena engkau perlu bawahan. Yang atasan jangan sombong. Karena atasan masih dijual 100.000 3 di pasar Serpong. Tapi marilah, ayo kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Amin. Kita identifikasi kembali diri kita. Bukan orang-orang yang terbuang. Bukan orang-orang yang tersingkirkan. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Yang mengerti katakan. Ketika kita mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Allah. Maka kita enggak lagi diperhamba oleh apa yang berasal dari dunia. Krisis boleh terjadi sekeliling kita. Enggak persoalan, enggak ada masalah. Karena kita tahu ada Tuhan yang membela kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Ada Tuhan yang menguatkan kita. Yang kedua, identifikasi kembali. Siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kalau yang pertama tadi, kita reposisi hidup kita. Mungkin kita salah tempat selama ini. Ayo kita kembali kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian didirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini. Dengan disusun baik, lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Saya baca satu artikel, ada kebiasaan di Timur Tengah zaman dulu, saudara. Kalau seekor anak domba itu sering meninggalkan kawanan domba, maka apa yang dilakukan oleh gembalanya, dipatahkannya kaki anak domba itu. Kemudian dibebatnya, setelah dipatahkan dibebatnya kembali. Kemudian anak domba ini terus dipikul oleh si gembalanya. Sampai anak domba itu sembuh.
Nah, dengan demikian anak domba itu dekat sekali dengan gembalanya. Dan di kemudian hari anak domba itu ketika dia udah sembuh walaupun dilepas, dia nggak pernah jauh dari gembalanya, dekat. Yang kedua saudara, yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan adalah seperti Gideon tadi. Tuhan tahu bangsa ini udah jauh meninggalkan Tuhan. Yang Tuhan mau, Tuhan itu menarik kembali mereka. Kadang Tuhan mengizinkan mereka mengalami persoalan. Supaya apa? Supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kalau dulu mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, mereka kembali mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa? Gideon membangun kembali mezbah yang runtuh. Dia membangun kembali mezbah Tuhan. Rebuild di altar. Ini yang dilakukan oleh Gideon. Tuhan kadang mengizinkan persoalan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya kita kembali mendekat kepadanya. Daud sangat mengerti pentingnya arti mezbah. Karena dia sadar tanpa Tuhan dia nggak bisa apa-apa. Makanya apa yang dia lakukan? Begitu menjadi raja, yang dia lakukan adalah dia memindahkan tabut itu ke Yerusalem, dekat dengan istananya. Karena dia ingin dekat dengan Tuhan. Penting sekali kita membangun mezbah di dalam kehidupan kita. Perjalanan membangun mezbah yang dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itu membuat Abraham mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Karena Tuhan menyediakan sesuatu yang sangat penting. Bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi anak domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika Musa, Harun, dan Hur berdoa di Rafidim di atas bukit, saudara. Apa yang terjadi? Yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tuhan menampakkan diri sebagai Jehovah Nisi. Panji-panji keselamatan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan di Mara. Apa yang terjadi? Mara yang airnya pahit dibuat menjadi manis. Dan di sana Musa memperoleh satu pewahyuan yang luar biasa. Ketika dia berseru kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah Jehovah Rafa. Nah hari ini. Dari perikop yang kita baca. Dari kisah Gideon. Ketika Gideon menghancurkan mezbah Baal dan dia membangun mezbah yang baru. Tuhan menampakkan diri kepada Gideon. Dia mendapatkan satu pewahyuan. Dia berkata, Tuhan adalah Jehovah Shalom. Tuhan itu adalah keselamatan. Tuhan itulah Allah yang membawa damai. Amin, saudara. Mezbah adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Ketika kita bangun kembali mezbah itu, Tuhan akan hadir dengan segala kemuliaannya. Amin, saudara. Tuhan hadir sebagai Jehovah Jireh. Tuhan hadir sebagai Jehovah Nisi. Tuhan hadir sebagai Jehovah Rafa. Tuhan hadir sebagai Jehovah Shalom. Tuhan hadir dengan segala kemuliaannya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan seperti apa yang kau inginkan muncul di dalam kehidupanmu. Kau butuh keselamatan. Engkau butuh penyediaan ilahi. Engkau butuh kesembuhan. Engkau butuh pertolongan. Engkau butuh kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kuncinya satu. Seperti Gideon. Membangun mezbah kembali. Biarlah kita bangun mezbah itu kembali. Amin, saudara.
Krisis boleh ada, tapi saya yakin kita akan mengalami kemenangan. Yang pertama, Gideon mereposisi hidupnya. Dia kembalikan dirinya ke tempat yang benar. Dia enggak terus bersembunyi, tetapi dia muncul untuk bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, yang Gideon lakukan, supaya saudara dan saya keluar dari krisis, kita harus mengerti siapa diri kita di dalam Tuhan. Kita identifikasi kembali diri kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dibela, dijaga, berharga di hadapan Tuhan yang kembali. Kita bangun kembali mesbah Tuhan. Amin, saudara. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita. Roti dan anggur berbicara tentang komitmen Tuhan. Kalau Tuhan berani memberikan, mengorbankan tubuh dan darahnya, apalagi hanya mengeluarkan kita dari krisis, Dia terlalu sanggup, Dia terlalu mampu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan ku tahu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Sembah Dia. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur kami hanya bagi-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Mungkin ada di antaramu yang berkata, hari ini Pak saya salah tempat. Mungkin saudara salah menempatkan diri. Mungkin saudara salah memilih usaha. Mungkin saudara salah investasi atau engkau salah bergaul hari ini. Seperti Gideon, dia mereposisi hidupnya. Dari hidup di dalam ketakutan terus bersembunyi, dia tampil bersama-sama dengan Tuhan membela bangsanya. Hari ini, kalau engkau menyadari engkau salah, kembalikan dirimu ke tempat yang tepat. Hoya rapa sakata kararapa rararapa sakata kararapa rararapa rararapa. Atau mungkin kau berkata engkau merasa tidak berarti, merasa enggak layak. Seperti Tuhan memakai Gideon, Dia juga bisa memakai saudara dan saya. Saudara anak Allah, kita semua anak-anaknya, kita berharga, berarti. Inilah saatnya kita kembali kepada Bapa kita. Dan kita mulai berkata, ya Aba, ya Bapa. Hoya ramasa kata kararabasa kata kararabara. Atau mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, aku mau andalkan Engkau. Selama ini mungkin mezbahmu runtuh. Bangun kembali mezbah Allah. Sampai engkau mendapatkan pewahyuan, mengalami kemuliaan. Bahwa Tuhan, ada pribadi yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Dia pribadi yang luar biasa, yang bisa membuat kita mengalami terobosan. Bangun kembali mezbahmu. Bangun kembali mezbah Tuhan. Bangun kembali. Bangun kembali. Itu yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Aku berdoa buat anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan Kau terus berperkara dengan mereka. Keluarkan anak-anak-Mu menjadi pemenang-pemenang yang diberkati oleh Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebentar kami akan menyelesaikan Tuhan. Ibadah hari ini kami angkat tangan kami untuk terima berkat-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Thank you for joining us online. Kami berdoa firman Tuhan yang baru saja saudara dengar menjadi kekuatan, pengharapan, dan inspirasi bagi saudara dan keluarga. Saya dan seluruh tim GBWTC Family ingin menyambut saudara yang baru bergabung dalam online service di GBWTC. Welcome! Kami senang dengan kehadiran saudara dan kami rindu mengenal saudara lebih lagi menjadi partner dalam perjalanan saudara mengiring Kristus. Please contact us melalui semua platform yang kami punya, baik melalui email, sosial media GBWTC, bahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Dengan senang hati kami akan melayani saudara. Welcome to our family. Dan kami juga rindu untuk Bapak Ibu Saudara yang mengalami kebaikan Tuhan, yang memberikan kesaksian, silahkan email ke gbwtcserpong.church@gmail.com. Nah saudara, mulai tanggal 2 Agustus 2020, semua Sunday Service online kita akan dialihkan semua ke YouTube. Saudara bisa mengakses semua kebutuhan Sunday Service, baik umum, kids, dan next gen, YouTube di channel GBWTC. Have a blessed week and God bless you.